Saya, Uli Indrawati, ingin menyampaikan mengenai buku yang saya baca, yaitu Be a Good Leader, Menjadi Pemimpin yang Bijak, karangan Erwin Drenggono. Penyampaian ini untuk melengkapi RPI tahun 2022. Be a Good Leader, menjadi pemimpin yang bijak. Pertama-tama, keunggulan semangat dalam memerangi persaingan. Kita harus membangun semangat kebersamaan. Dengan membangun semangat kebersamaan, maka kita bisa merangkul teman-teman rekan tim kita untuk bisa mempunyai keinginan setinggi langit dalam kehidupannya. Pada dasarnya semua orang mampu berkarya, tidak mengandalkan, dan kita tidak boleh mengandalkan masa depan kita sendiri berada di tangan orang lain. Dengan kita memastikan bahwa masa depan kita sendiri berada di tangan diri kita sendiri, maka kita akan mengeluarkan kemampuan kita untuk menjadi yang terbaik. Nah, sebagai pemimpin yang bijak, kita harus bisa membuat tim kita menjadi tim kita menjadi orang yang percaya diri dan tidak mengandalkan kepada orang lain mengenai masa depannya. Bekerja dengan hati suatu kesuksesan besar. Di sini sangat berperan sekali arti sebuah pengalaman. Dengan sebuah pengalaman, kita bisa mengetahui dari kegagalan yang kita alami, kita ambil pelajarannya untuk meraih kesuksesan yang ingin kita raih. Setiap orang mempunyai sifat pesimis, optimis, dan realistis. Dengan adanya pesimis, optimis, dan realistis, kita bisa memilih kita bersikap pesimis atau optimis atau realistis. Sebaiknya kita harus berpikiran realistis. Dengan kondisi yang sekarang, bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk menggapai kesuksesan besar. Attitude itu sangat diperlukan sekali untuk meraih kesuksesan besar. Yang ketiga yaitu kekuatan berpikir. Dengan antusiasme merupakan awal kesuksesan. Antusiasme atau keinginan untuk maju itu adalah poin awal untuk menjadi sukses. Nah, ini kita harus bisa menyematkan teman-teman kita, tim kita untuk meraih kesuksesan. Itu merupakan poin awal. Dan juga pentingnya juga komitmen. Komitmen is as simple as giving and keeping your word, doing the best. Dengan komitmen, kita akan memberikan yang terbaik dan menjaga komitmen kita itu untuk bersama-sama meraih kesuksesan bersama-sama. Kegagalan sebagai pemicu keberhasilan. Dengan kegagalan, kita mempunyai satu poin. Kita sudah berani untuk berusaha walaupun mengalami kegagalan. Dari kegagalan tersebut kita mengambil pelajaran-pelajaran terpenting untuk perjalanan selanjutnya atau keputusan yang akan kita ambil selanjutnya untuk memicu keberhasilan. Success in life is not determined by how we are doing compared to others, but how we are doing compared to what we are capable of doing. Kesuksesan dalam hidup bukan berarti kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita membandingkan apa yang telah kita kerjakan dengan sebenarnya kita mampunya seperti apa. Seorang yang bisa meraih keberhasilan mencapai kesuksesan, tetapi dia membandingkan bahwa dirinya saat ini sudah sukses, padahal dia sebenarnya bisa menjadi lebih sukses. Nah, inilah tugasnya seorang pemimpin, bisa menyemangati, memotivasi timnya untuk mencapai kemampuan atau prestasi yang maksimal. Don't put limit on yourself. So many dreams are waiting to be realized. Reach for your peak
your goal, your dream, and your prize. Jangan merendahkan diri kamu karena mimpi kamu dapat menunggu untuk direalisasikan. Raih mimpi kamu, raih kemenangan kamu, raih tujuan kamu. Seorang pemimpin yang bijak harus dia seperti pemimpin orkestra, bukan karena popularitas atau untuk menyenangkan orang lain, tapi berfokus pada hasil kepuasan dan sukacita tim. Di sini kita bisa belajar bahwa seorang pemimpin orkestra tidak bisa, dia ingin menunjukkan bahwa hanya dirinya sendiri mampu, karena tanpa tim orkestranya, maka sebuah orkestra tidak bisa menyuguhkan suatu pertunjukan yang sangat menyenangkan. Kemudian kemenangan dan kerendah hati. Kompetensi tidaklah cukup untuk bertumbuh jika tidak disertai kerendah hati. Orang yang cerdas, yang pintar, tetapi dia tidak punya rasa kerendahan hati, maka orang-orang tidak akan mendukungnya. Dengan kerendahan hati, timnya akan berpikir bahwa ini adalah kerja tim, sehingga mereka akan sukacita untuk membantu menuju kesuksesan tim. Belajar untuk jatuh. Untuk meraih sukses, kita pasti akan mengalami jatuh. Tapi jangan sampai jatuh itu membuat kita terluka dan tidak mau bangkit lagi. Jatuh wajar, tetapi kita harus mampu bangkit kembali, berdiri tegak untuk meraih kesuksesan. Sukses kita harus dapat dirasakan dan menjadi nilai tambah bagi orang sekeliling kita. Melihat suatu perbedaan menjadi suatu kekuatan, sehingga kita dapat berkata, put that man in the right place. Seorang yang bijak bisa melihat kemampuan dari timnya, person to person, dan meletakkan mereka di bidang sesuai dengan tempat yang cocok buat mereka. Tempat seorang yang benar di tempat yang benar. Selain itu, life balance scorecard itu harus kita tanamkan pada mereka bahwa hidup itu harus seimbang. Tidak hanya kita mengejar secara materi, kita melupakan kesehatan kita, tapi hidup harus seimbang. True leader inspire people to do great things, and when then work done, the people proudly say, we did this ourselves. The first responsibility of a leader is to define reality. Saya melakukan pertama-tama kepada diri saya untuk bertanggung jawab. Sebagai leader adalah suatu kenyataan. The last to say thank you is between the leader is servant. Pada dasarnya, seorang pemimpin yang bijak adalah pelayan yang baik. Seorang pelayan bisa melayani dan mengetahui apa yang diinginkan oleh majikannya. Dalam arti di sini, seorang leader, a great leader harus mengetahui apa-apa saja kebutuhan dari timnya, sehingga mereka dengan sukacita bersama-sama untuk meraih keberhasilan sesuai dengan tujuan dari tim tersebut. This all, to be a good leader, you need to be a good follower. You have to help your leader and democracy that you are there to help and support the group. Be a good leader, follower first. Seorang good leader adalah seorang follower, pertama-tama adalah seorang follower yang baik. Akhir kata, saya sampaikan bahwa to be a good leader, be a good follower first. Thank you, terima kasih. Demikian hasil dari buku yang saya baca. Terima kasih.